Aku, Arini, tak pernah membayangkan rumah tangga yang kubangun dengan segenap cinta akan hancur oleh orang yang seharusnya menjadi bagian dari keluargaku sendiri. Aku bertemu Dimas saat bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil semasa kuliah. Ia datang sebagai pelanggan tetap, pria sederhana dengan senyum hangat yang membuat dunia terasa lebih ringan. Hubungan kami tumbuh pelan-pelan, bermuara pada lamaran sederhana di taman kota tempat kami biasa bertemu. Namun sejak awal, ibunya, Bu Ratna, tidak pernah benar-benar menyukaiku. Baginya, aku hanya seorang gadis biasa, bukan dari keluarga terpandang, bukan pula dari kalangan berada. Apa yang bisa Arini berikan ke Dimas? Keluarga kecil? Gelar tinggi? Harta? Itu kata-kata yang kudengar secara tidak sengaja saat Bu Ratna berbicara di telepon dengan seseorang, beberapa hari setelah lamaran. Meski perih, aku memilih untuk diam dan berharap waktu akan meluluhkan hatinya. Pernikahan kami berjalan sederhana. Kami tinggal di rumah kecil hasil tabungan bersama, bukan rumah megah seperti yang diimpikan mertua. Aku mulai bekerja sebagai sekretaris pribadi Pak Jeffrey, seorang direktur di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang. Gajiku cukup untuk membantu keuangan rumah tangga kami, apalagi Dimas juga baru merintis usahanya sendiri. Tapi justru disitulah semuanya mulai retak. Bu Ratna kerap datang tiba-tiba ke rumah, seolah ingin memeriksa kehidupanku. Ia mengomentari cara aku membersihkan rumah, cara aku memasak, bahkan cara aku berpakaian untuk kerja. Pak Jeffrey itu bosmu kan? Jangan berpakaian terlalu cantik, nanti suamimu malu dapat istri genit, katanya suatu hari sambil menatap sinisku. Aku hanya bisa tersenyum kecut, mencoba sabar. Dimas, yang biasanya menenangkanku, perlahan mulai berubah. Ia semakin sering mempertanyakan kemana aku pergi, dengan siapa aku makan siang, mengapa aku pulang terlambat walaupun hanya karena rapat mendadak. Arini, kamu jangan macam-macam di kantor. Aku dengar bosmu itu duda kaya, kata Dimas suatu malam dengan nada setengah bercanda tapi matanya tidak tertawa. Aku tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. Ah, Mas, aku kerja kok profesional. Masa Mas nggak percaya sama aku? Dimas diam, dan sejak itu, benih-benih curiga yang ditanam oleh Bu Ratna mulai tumbuh dalam hatinya. Aku tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang makin mencekik. Setiap pulang kerja, aku selalu merasa seolah sedang diinterogasi. Kenapa tadi lama balas chat? Kamu tadi keluar makan sama siapa? Kenapa parfummu lebih wangi dari biasanya? Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya kuladeni dengan sabar. Aku paham, mungkin Dimas lelah dengan usahanya yang belum juga berkembang. Tapi semakin hari, pertanyaan itu berubah menjadi tuduhan, sampai akhirnya, suatu malam, Dimas pulang dengan wajah muram. Ia melempar sebuah amplop coklat ke meja. Jelaskan ini, Rin. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa foto. Aku sedang berjalan keluar kantor bersama Pak Jeffrey, kadang berbicara di lobi, kadang tertawa kecil di kafe dekat kantor. Semuanya terlihat biasa. Tapi sudut pengambilan gambarnya sengaja dibuat sedemikian rupa agar terlihat ambigu. Apa ini, Mas? Ini cuma foto biasa. Aku sering keluar kantor bareng Pak Jeffrey kalau ada urusan pekerjaan. Aku berusaha menjelaskan, tapi Dimas menggeleng dengan tatapan penuh jijik. Semua orang bisa lihat beda. Rin, termasuk ibu. Aku tahu siapa dalangnya, Bu Ratna. Dimas semakin jauh. Ia bahkan tidur di ruang tamu, membatasi semua komunikasi denganku. Di hadapan keluarga besar, aku jadi bahan cibiran dan sindiran. Kata pelakor bahkan pernah terdengar dibisikkan di sebuah acara keluarga. Meski aku berdiri tidak jauh dari mereka, suatu sore, saat aku pulang kerja, kulihat semua pakaianku dilempar ke teras. Dimas berdiri di ambang pintu, matanya merah. Ibu tidak mau kamu injak rumah ini lagi, katanya datar. Aku menangis. Memohon. Berusaha mengingatkannya pada semua kenangan kami, pada janji-janji suci yang dulu kami buat. Tapi Dimas tetap tak bergeming. Tak lama setelah itu, surat gugatan cerai pun datang. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lebih menyakitkan lagi, Bu Ratna ternyata menyebarkan foto-foto itu ke media sosial keluarga, membentuk narasi bahwa aku adalah wanita murahan yang menggadaikan kehormatan demi harta. Nama baikku hancur. Teman-temanku menjauh. Tetangga memandangku dengan tatapan iba bercampur hina. Aku hampir menyerah, hampir, sampai satu malam. Saat aku duduk sendirian di kamar kontrakan kecilku, aku memandangi foto-foto itu lagi. Ada kejanggalan kecil yang tidak kulihat sebelumnya.
pantulan aneh di kaca kafe, kejanggalan bayangan di lantai marmer kantor. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saat itu aku sadar, foto-foto ini sudah direkayasa. Dari sinilah aku memutuskan, aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku menghubungi seorang teman lamaku, Sarah, yang bekerja di bidang forensik digital. Bersama-sama, kami mulai membongkar fitnah besar ini. Aku mengumpulkan bukti-bukti baru, merekam percakapan para saksi, bahkan mengorek rekaman CCTV kantor yang selama ini disimpan sebagai backup harian. Semakin dalam kami menggali, semakin jelas bahwa ini adalah skenario kotor yang dirancang oleh Bu Ratna sendiri, dan aku bersumpah, semua kebenaran itu akan aku buka, di hadapan hakim, Dimas, seluruh keluarga mereka, dan Tuhan. Hari itu akhirnya tiba. Aku duduk di bangku penggugat dengan kepala tegak. Dimas di seberang, wajahnya datar, seperti sudah siap untuk mengakhiri semua ini. Di belakangnya, Bu Ratna duduk dengan angkuh, yakin bahwa dia telah menang. Hakim mulai membuka sidang perceraian kami. Awalnya, ini hanya akan menjadi sidang biasa untuk menetapkan pemutusan pernikahan, tapi aku punya rencana lain. Saat giliran bicaraku tiba, aku berdiri dengan tenang, Yang Mulia. Saya ingin membuktikan bahwa alasan perceraian ini didasarkan pada fitnah yang dibuat dengan sengaja. Dimas mengerutkan kening. Bu Ratna tersenyum sinis. Aku memberi isyarat, dan pengacaraku segera memasang proyektor yang sudah kami siapkan. Layar besar menampilkan rekaman CCTV asli dari kantor, bukti utama yang aku simpan sebagai senjata pamungkas. Di sana, terlihat dengan jelas bahwa semua foto yang dijadikan bukti perselingkuhan adalah hasil editan kasar dalam rekaman asli. Aku dan Pak Jeffrey hanya membicarakan pekerjaan. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada kedekatan berlebihan di salah satu foto yang mereka gunakan. Sebagai bukti, pantulan kaca menunjukkan sosok lain di belakang kami. Seorang pria yang ternyata adalah saudara sepupu Bu Ratna sendiri, yang kemudian terbukti sebagai orang yang mengambil foto secara diam-diam. Ahli forensik digital yang aku bawa sebagai saksi ahli maju ke depan, menjelaskan bagaimana foto itu direkayasa, menunjukkan jejak editan, perbedaan pencahayaan, serta ketidaksesuaian antara bayangan di lantai dan posisi tubuh kami. Sidang yang awalnya tegang berubah menjadi kekacauan. Total, Dimas tampak kebingungan. Ia menoleh ke arah ibunya, berharap penjelasan. Bu Ratna, yang sebelumnya duduk angkuh, kini pucat pasi. Bibirnya gemetar, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Aku melanjutkan, Yang Mulia, bukan hanya foto-foto ini yang menjadi bukti rekayasa. Saya juga punya rekaman suara. Rekaman itu mulai diputar di ruang sidang. Suara Bu Ratna terdengar jelas. Kita harus buat Arini terlihat bersalah. Kalau Dimas percaya dia selingkuh, dia pasti menceraikannya. Setelah itu, dia bisa menikah dengan orang yang lebih pantas. Suara seseorang yang lain terdengar menjawab, terdengar ragu-ragu, tapi, Bu, kalau sampai ini ketahuan, siapa yang akan tahu? Lagi pula, dia hanya perempuan miskin. Tidak ada yang peduli kalau dia hancur. Suasana sidang pecah. Dimas berdiri dari kursinya, menatap ibunya dengan mata melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bu, apa-apaan ini? Suaranya bergetar. Bu Ratna membuka mulut, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Semua orang di ruangan menatapnya dengan sorot mata jijik. Aku menoleh ke hakim, Yang Mulia. Dengan bukti ini, saya ingin mengajukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik dan rekayasa kasus yang menyebabkan kerugian mental serta sosial bagi saya. Bu Ratna tiba-tiba bangkit dari kursinya. Wajahnya penuh ketakutan. Tidak. Ini semua bohong. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku. Namun, tubuhnya tiba-tiba limbung. Napasnya tersengal, lalu, bruk, ia jatuh ke lantai. Sidang mendadak riuh. Beberapa orang bergegas menolongnya. Dimas berlutut di samping ibunya yang tampak kehilangan kesadaran. Tapi aku tetap berdiri di tempatku. Tanpa ekspresi, setelah sidang yang kacau itu, Bu Ratna dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata kondisinya stabil. Hanya syok berat akibat tekanan emosional. Tapi apa yang hancur hari itu bukan hanya tubuhnya, melainkan seluruh martabat dan reputasi yang selama ini ia banggakan. Semua anggota keluarganya tahu sekarang siapa yang sebenarnya menghancurkan rumah tanggaku. Kawan-kawan dekatnya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang dulu memandangku rendah, semuanya kini memandang Bu Ratna dengan pandangan hina. Dimas, ia seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Beberapa kali ia berusaha menghubungiku, menungguiku di luar kantor, mengirimi pesan panjang-panjang berisi permintaan maaf. Di satu malam, saat aku keluar dari kantor, aku melihatnya berdiri di seberang jalan, basah kuyup kehujanan,
hanya untuk melihatku dari jauh, tapi aku tidak menoleh. Tidak lagi, di dalam hatiku sudah tidak ada ruang untuk orang yang sekali saja memilih percaya pada fitnah. Daripada memperjuangkan cinta dan kepercayaan, aku tetap melangkah, tanpa menoleh ke belakang. Tak lama setelah itu, aku mendengar dari seorang teman lama, usaha Dimas bangkrut. Ia menjual rumah yang dulu kami tinggali untuk menutup hutang, dan Bu Ratna kini hidup menyendiri, dijauhi saudara-saudaranya sendiri. Fitnah itu berbalik menjadi bumerang, menghancurkan mereka yang menciptakannya. Kembali ke diriku, aku tidak membalas dendam, tidak mencari balas sakit hati dengan sakit hati. Aku memilih memaafkan, bukan karena mereka pantas menerimanya, tetapi karena aku berhak untuk bebas dari beban kebencian. Dalam satu sesi kecil bersama seorang konselor, aku belajar satu hal berharga. Memaafkan bukan berarti membiarkan orang itu kembali ke hidupmu. Memaafkan berarti kamu berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan kebahagiaanmu. Dan aku benar-benar memaafkan, tapi aku tidak pernah kembali. Hari-hariku kini penuh dengan canda, kerja keras, dan rasa damai. Aku membangun kembali diriku, sedikit demi sedikit dan di setiap langkahku. Aku tahu satu hal, aku kuat karena aku memilih untuk bangkit. Bukan untuk membalas. Waktu berjalan. Luka-luka itu perlahan sembuh. Meski bekasnya tetap ada sebagai pengingat tentang siapa aku dan sejauh apa aku bertahan. Aku mulai menikmati hidupku yang baru. Hidup yang kuisi dengan impianku sendiri. Bukan harapan orang lain. Aku traveling kecil-kecilan. Mengambil kursus-kursus yang dulu sempat tertunda. Memperluas jaringan profesionalku. Aku mulai mengenal dunia dari sisi yang dulu hanya bisa kulihat dari jendela kecil hidupku. Dan tanpa kuduga, di salah satu seminar bisnis yang kuikuti, aku bertemu dengannya, Raka. Tidak ada drama berlebihan saat pertama kali bertemu, dia sederhana. Cara bicaranya tenang. Tatapannya jujur. Tatapan seseorang yang tidak tergesa-gesa menilai, tidak terburu-buru mencintai, tapi siap berjalan berdampingan. Raka tidak pernah bertanya, "Kamu kenapa bercerai?" Dia hanya bertanya, "Apa mimpimu?" Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menemukan seseorang yang tidak melihat masa laluku sebagai beban, melainkan menerima itu sebagai bagian dari siapa aku sekarang. Kami mulai dari obrolan ringan, tentang buku, film, kopi, hingga perjalanan hidup. Sedikit demi sedikit, ia menjadi bagian dari hariku, bukan sebagai penyelamat, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai teman seperjalanan yang mau berjuang bersama. Dan saat suatu sore dia menggenggam tanganku sambil berkata, "Aku tidak menjanjikan hidup tanpa luka, Rin. Tapi aku berjanji akan berjalan bersamamu, apapun yang terjadi." Aku tahu, hatiku akhirnya menemukan rumahnya yang baru. Di bawah langit senja, aku berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi. Aku menarik napas panjang, merasakan damai yang sesungguhnya. Dulu, aku hancur karena cinta yang salah. Sekarang, aku hidup karena cinta yang benar. Cinta pada diriku sendiri. Dan cinta yang aku temukan di saat aku sudah utuh tanpa perlu diselamatkan. Aku tersenyum, melangkah ke depan, karena aku tahu, ini baru permulaan.